Bupati Ngawi memasuki pendopo Diagra Kabupaten Ngawi. Hadirin dimohon berdiri. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, kepala puskesmas dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi, Rabu 20 Maret 2024 dimulai dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keputusan Bupati Ngawi nomor 800/404.403/2024 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi. Bupati Ngawi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran keputusan ini. Kedua dan seterusnya sampai dengan keempat ditetapkan di Ngawi pada tanggal 19 Maret 2024. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Ngawi nomor 800/404.404.2024 tanggal 19 Maret 2024. Nomor 1, nama DRS Mahmud Rosadi, NIP 19730706 1993111001, pangkat pembina tingkat 1, golongan 4B, jabatan lama Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, jabatan baru Asisten Administrasi Umum, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 13 DRA Indah Puspowati 196605 22 199203 2010. 4A Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono ditandatangani.
Keputusan Bupati Ngawi nomor 800.1.3 garis miring 421 garis miring 404.403 garis miring 2024 tentang pemberian tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Bupati Ngawi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 di samping sebagai pejabat fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, dan seterusnya sampai dengan ke-4 ditetapkan di Ngawi pada tanggal 19 Maret 2024. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Ngawi nomor 800.1.3 garis miring 421 garis miring 404.403 garis miring 2024 tanggal 19 Maret 2024. Nomor 1. Nama Muda Trimario Prisadono APT NIP 19771027200312106. Pangkat Pembina tingkat 1 Golongan 4B. Jabatan fungsional Apoteker Ahli Madya pada Puskesmas Teguhan. Tugas tambahan Kepala Puskesmas Krambe. 2. Dr. Muhammad Nizar Yulianto 196907162005011009. 4A. Kepala Puskesmas Kendal. 3. Dr. Nur Hidayati 19791102009090120006. 4A. Kepala Puskesmas Pitu. 4. Dr. Putri Kusuma Adi Sinta Dewi 19840820100100120027. 4A. Kepala Puskesmas Karanganyar. Keputusan Bupati Ngawi nomor 800.1.3 garis miring 420 garis miring 404.403 garis miring 2024 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Bupati Ngawi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat kepada guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan menugaskan kembali dalam jabatan kepala sekolah sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran keputusan ini. Kedua, dan seterusnya sampai dengan ke-4 ditetapkan di Ngawi pada tanggal 19 Maret 2024. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono ditandatangani lampiran keputusan Bupati Ngawi nomor 800.1.3 garis miring 420 garis miring 404.403 garis miring 2024 tanggal 19 Maret 2024. Nomor 1. Nama Nur Wahyudi SPD NIP 1972119998021001. Pangkat Pembina Utama Muda Golongan 4B. Jabatan lama Guru Ahli Madya SMPN 2 Ngrambe. Jabatan baru Kepala SMPN 2 Ngrambe. 2. Sugianto SPD MPD 199412100994121006. 4C. Kepala SMPN 1 Sine. 3. Sugiyatno SPD 194808171987021004. 4B. Kepala SMPN 1 Widodaren. 4.
Riyadi SPD 19641001 191003 1008. 4C. Kepala SMPN 1 Karangjati. 5. Siam Prihatin SPD 198107 15 2008 01 2025. 3D. Kepala SMPN 3 Kendal. 6. Sardiono SPD 196806 29 2007 011011. 3B. Kepala SDN Mantingan 6 Mantingan. Pendahuluan dan pengambilan sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Dengan cara agama apa? Islam. Perlu saya mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah yang saudara ucapkan ini di samping disaksikan diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Bagi yang beragama Islam, ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah secara simbolis. Saksi disilahkan menempatkan diri. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah secara simbolis. Perwakilan camat diwakili oleh Bapak Hari Purnomo SOS MM.
Agama Islam diwakili oleh Bapak Dr. Andes Mahmud Rasadi. Agama Kristen diwakili oleh Bapak Riyadi. Penandatanganan selesai, saksi disilahkan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan oleh Bupati Ngawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret 2024, saya Oni Anwar Harsono STMH, Bupati Ngawi, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, bersama kita sekalian. Penyematan tanda jabatan secara simbolis. Pelantikan selesai, Bupati Ngawi berkenan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada perwakilan disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pengarahan Bupati Ngawi. Kepada yang terhormat Bapak Oni Anwar Harsono STMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Ngawi yang senantiasa ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabadu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Pak Sekda, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi yang hadir maupun yang wakili. Yang saya hormati para asisten, staf ahli Bupati, Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi yang hadir. Hormati seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, kepala puskesmas dan kepala sekolah yang baru saja dilantik pada kesempatan sore hari ini. Hadir sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Sore hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul, bertatap muka bersama dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi
yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu rintangan apapun. Amin. Salawat salam senantiasa terlimpah curah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan kekuatan dan semangat istiqomah menjalankan seluruh syariat dan sunnahnya sehingga kita benar-benar layak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat kami hormati, kami ingin menyampaikan perihal terkait pelantikan pada kesempatan sore hari ini. Ini yang umum sekali kita jalankan, bagaimana kita melakukan rotasi, penyegaran, refreshing, mengevaluasi, terus kemudian meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi. Jadi semua ini dalam rangka bagaimana kita memastikan seluruh kegiatan kita, pelayanan kepada masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ini kita sampaikan karena juga menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah 17 2020, dan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang bagaimana mengamanatkan pada pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan penataan dalam rangka manajemen aparatur pemerintah yang ada di wilayahnya. Kita ambil bulan ini karena ada tambahan aturan PKPU terkait wewenang, ya, wewenang seorang kepala daerah yang kemudian harus diambil minimal 6 bulan, harus dijalankan kegiatan rotasi maupun mutasi dan promosi, sehingga nanti ketika ada perhelatan pemilu kada ini tidak ada ketertundaan baik dari promosi ataupun kekosongan jabatan. Ya, memang kemudian ada yang strategis, yang membutuhkan komitmen, membutuhkan kehadiran, membutuhkan pelayanan. Ya, ketika dalam 6 bulan ke depan sampai 1 tahun ke depan, ya, kalau pemilu kadanya di September misalkan, ini harus kita berhitung 6 bulan sebelum September, kemudian 6 bulan setelah September, jadi hampir 1 tahun. Ini harus sudah bisa terisi jabatan-jabatan ini, tidak kosong, sehingga kegiatan pelayanan kepada masyarakat ini tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, terkait rotasi, mutasi, ini hal yang kita jalankan secara adil, wajar, ya, tidak ada hal yang kemudian dari pribadi, yang sifatnya pribadi, subjektif dan lain sebagainya, ya. Karena sistem merit dari kegiatan manajemen kepegawaian kita ini nilainya sudah excellent, sangat baik di zona hijau. Jadi kita tetap mempertahankan itu. Jadi bagaimana pola-pola mutasi, rotasi, kemudian promosi dan lain sebagainya tentu lewat kaidah-kaidah yang sudah diatur secara mekanismenya. Memang secara kebijakan berhak Bupati melakukan langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang sedikit ekstrim. Ketika itu dilakukan sebagai evaluasi terkait kinerja ASN. Insya Allah sampai detik ini kami belum melakukan hal tersebut, meskipun itu bisa. Ya, di beberapa tempat sekda dari staf ahli itu ada dan banyak, gitu.
bisa terjadi. Ning yo ora lumrah ngono tok wae. Jadi ada evaluasi-evaluasi yang kita sampaikan kepada person agar bagaimana lebih bisa mengevaluasi. Kita saling mengevaluasi, sifatnya seperti itu. Saling nasihat menasihati. Kapasitas bupati juga tidak bisa menjangkau seluruh ASN, mencermati satu persatu secara individu, juga nggak bisa. Baperjakatlah yang kemudian mengevaluasi, memonitoring apa yang menjadi target kinerja ASN dilaporkan pada bupati. Kemudian diusulkan ini sekiranya kurang pas, butuh dilakukan evaluasi, butuh dilakukan refreshing dan lain sebagainya. Itu Baperjakat yang menjalankan itu semua. Sehingga kalau itu bisa dijalankan dengan baik, ketika ada kendala di lapangan, ya tinggal bupati bisa mengambil evaluasi Baperjakatnya, kan rampung. Ini kalau sudah diganti, sudah sesuai dengan apa sing mbok karep nih, iki tetep ra iso kerja ki piye Pak Sek iki. Ya, kan gampang. Daripada nuturi siji-siji kan enak nuturi wong siji, kan gitu. Jadi itu gunanya bagaimana sistem secara hierarki pemerintahan itu dibuat. Tergantung evaluasi ini, bagaimana kemudian seluruh ASN bisa mengambil hikmah, ya. Bisa mengambil hikmah atas proses rotasi mutasi yang kemudian ini bisa ada perbaikan ke depan. Harapannya seperti itu. Jadi gak bisa kemudian, wah ini gara-gara Pak Bupati ini karir saya ini bisa terhenti dan lain sebagainya. Gak ono ceritanya itu. Allah Maha mengetahui, ya. Allah Maha kaya. Allah Maha bisa menaikkan dan menurunkan derajat panjenengan semuanya. Hak prerogatifnya hanya Allah semata. Bupati sekalipun ya kadohan istilahnya. Ketika merasa Anda baik, benar, bisa menjalankan tugas dengan baik, terus kemudian delalah nih bupati ku keliru, diletakkan di posisi yang kemudian ya kurang pas menuruti ASN maksudnya, itu menurut bupati nih. Yakinkan suatu saat, ya, karena Gusti Allah itu gak sehari. Ketika jenengan benar-benar punya integritas yang baik, bisa menjalankan tugas yang baik, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dimanapun posisinya, yakin itu. Jadi kebijaksanaan dari seorang bupati ini ya hanya sifatnya seperti ini saja. Nggak ada yang kemudian harus dipermasalahkan. Masih 5 menit. Oh ada doa, ya sorry. Nanti doanya bisa 10 menit Pak. Ya, monggo. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fatkun qarib, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita berdoa bersama. Dalam kesempatan ini doa akan dipimpin oleh Bapak Husnul Amin. Kami silakan. Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد النائمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, yang Ya Malikal Mulki, berkat ridho-Mu lah pada hari ini telah terlaksana pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pertama, administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan. Oleh karena itu, berilah kekuatan pada para pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ngawi. Ya Allah, Ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah pada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, kepala puskesmas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa kepada Bapak Ibu yang dilantik disediakan hidangan buka puasa di ruang data, sedangkan untuk kepala OPD disediakan hidangan buka puasa di rumah dinas Bupati bagian belakang. Terima kasih.